Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita senantiasa berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, rezeki yang melimpah penuh berkah, panjang umur dalam istiqomah beribadah, juga kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muhasabah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya istighfar merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk didawamkan oleh setiap muslim dan muslimah, sebab di dalam kalimat istighfar terkandung rahasia yang sangat besar dan pengakuan dosa seorang hamba. Ia memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan memohon ampunan kepadanya. Allah berjanji akan memberikan berbagai keutamaan dan keistimewaan bagi para hamba yang senantiasa beristighfar kepadanya, yakni Dia akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesempitan, memberikan kegembiraan dari segala kesedihan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Oleh sebab itu, sudah semestinya bagi setiap hamba yang beriman untuk melazimkan istighfar dalam setiap aktivitas kehidupannya. Banyak testimoni dan kisah nyata yang dialami oleh orang-orang yang mendawamkan istighfar secara istiqomah. Salah satu testimoni dan kisah nyata tersebut dialami oleh seorang santri yang pernah belajar di pondok pesantren. Santri tersebut sebut saja bernama Mukhlis, yang bukan nama sebenarnya alias nama samaran. Ketika Mukhlis belajar di pondok pesantren, ia mendapat nasihat dari kiai yang mengajar di pesantren tersebut agar para santri istiqomah membaca istighfar setiap hari. Sahabat Muhasabah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah nyata ini diceritakan oleh Kiai Haji Zikron Abdullah, pengasuh pondok pesantren Ad-Dainuriyah, Semarang, Jawa Tengah. Kiai Zikron mengimbau para santri agar tetap mendawamkan membaca istighfar dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan susah, senang, banyak rezeki, atau ketika rezeki sempit. Kiai Zikron kemudian menceritakan seorang santri yang rajin membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Zikron menceritakan bahwa santri yang dimaksud sebut saja bernama Mukhlis. Setelah keluar dari pesantren, Mukhlis menganggur sementara ia harus menafkahi istri dan 3 anaknya. Tapi ia masih tetap mendawamkan istighfar setiap hari. Suatu ketika, Mukhlis berinisiatif membeli burung beo seharga Rp400.000. Singkat cerita, seorang Tionghoa mendengar ocehan burung beo itu, "Cino kepet, Cino kepet." Maksudnya kepet yakni tidak mandi. Kisah nyata ini diceritakan oleh Kiai Zikron Abdullah saat ceramah di Haul 1 Kiai Haji Ahmad Kholis, Rois Suriah PCNU Jepara, di Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara pada Jumat sore 28 Agustus 2015. Singkat cerita, orang Tionghoa tersebut berkeinginan ingin membeli burung beo yang bisa ngoceh itu seharga Rp4.500.000. Mukhlis pun sangat senang karena mendapat keuntungan yang besar. Di lain hari, Mukhlis mantan santri itu membeli burung tekukur. Suatu hari, datanglah seorang bos ke musola yang tidak jauh dari kediaman Mukhlis. Bos ini punya penyakit insomnia alias tidak bisa tidur. Sudah diobatkan hingga ke luar negeri namun tak kunjung sembuh, kata Kiai Zikron Abdullah yang juga menjabat sebagai Ketua Idaroh Musto Jatman Provinsi Jawa Tengah. Tiba-tiba saat si bos mengerjakan sholat duha di musola, ia mendengar kicauan burung tersebut.
cekutur kuk, cekutur kuk. Demikian bunyi kicauan burung milik Mukhlis. Anehnya, penyakit insomnia yang sudah diobatkan ke sana kemari bisa ditaklukkan hanya dengan kicauan burung tekukur. Setiap si bos mendengar burung manggung cekutur kuk, lelaki kaya ini langsung tidur. Tambah Kiai Zikron disambut tawa hadirin. Padahal sebelum-sebelumnya dari jam 9 pagi hingga 9 pagi lagi si bos sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Alhasil burung tekukur itu dibeli oleh si bos dengan harga 5 juta rupiah. Padahal Mukhlis membeli burung itu hanya 100.000 rupiah. Bukan itu saja, Mukhlis mantan santri yang rajin mendawamkan istighfar itu diberangkatkan haji ke Tanah Suci oleh si bos. Demikianlah kisah nyata yang diceritakan oleh Kiai Haji Dr. Andes Zikron Abdullah. Di akhir ceramahnya, Kiai Zikron berpesan agar para hadirin senantiasa memperbanyak istighfar setiap hari dalam kondisi apapun. Semoga kisah nyata ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.